pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pengendara motor tewas tertabrak truk box saat pergi memancing. Bantu mas. Puluhan nelayan menjarah muatan kontainer tak bertuan yang terapung di laut. Warga rebutan sayuran dan buah pada perayaan Hari Jadi Transmigrasi pertama di Lampung. Kasus pembunuhan Rias Nur Aini, ibu rumah tangga 30 tahun, warga desa Raja Basalama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, hingga Minggu siang belum terungkap. Polisi masih terus memeriksa sejumlah saksi untuk mencari tahu identitas pelaku. Korban Rias sempat dinyatakan hilang oleh keluarganya selama 1 hari 1 malam setelah berpamitan mengantarkan anaknya sekolah. Korban kemudian ditemukan oleh warga yang sedang mencari rumput pada hari Kamis pekan lalu di sebuah perkebunan jagung di Desa Raja Basalama, Lampung Timur. Oleh pelaku, jenazah dimasukkan ke dalam karung yang ditumpangkan di motor korban. Jadi warga kita ini memang aktivitasnya ini sehari-harinya ini memang penjual online. Nah, ketika itu dia berangkat keluar dari rumah sekitar jam 9 atau jam 10. Sehingga sampai malam tidak pulang. Keluarganya sibuk cari ke mana-mana, sampai minta bantuan polisi juga untuk cek pos handphone. Aku lihat ada kebun jagung kok rusak, kan? Aku samperin kan, ternyata ada motor sama karung di motor itu kan. Tak lihatin, ini kayaknya motor yang diposting di page kemarin kan. Terus aku balik lagi kan cari kawan karena nggak berani aku sendiri situ, nggak ada orang. Cari kawan itu langsung tak samperin lagi, ternyata di karung itu ada mayatnya. Terus setelah itu laporan ke warga kan udah rame, terus warga nelfon ke Kapolsek ini. Polisi belum mau memberikan keterangan hasil penyelidikan kasus pembunuhan Rias Nur Aini. Polisi menyatakan masih menunggu hasil autopsi jenazah korban yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Jemput di rumah sakit. Dan melakukan buang air kecil. Tim penyidik Polres Mesuji Sabtu siang menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan siswi SMK bernama Anggi Lestari oleh Herman, pria 72 tahun, sebagai tersangkanya. Rekonstruksi digelar di lingkungan Mapolres Mesuji untuk menghindari adanya kericuhan dari keluarga korban yang masih emosi. Pada rekonstruksi, tersangka memperagakan 54 adegan. Pembunuhan diawali dari tersangka yang sedang jalan kaki dari kebun, diberi tumpangan naik motor oleh korban. Saat di jalan sepi, tersangka meminta izin korban untuk buang air kecil. Setelah itu, tersangka kemudian malah merampas tas dan membunuh korban dengan senjata tajam yang dibawanya untuk bekerja di kebun. Setelah korban tewas, tersangka kemudian membawa kabur ponsel korban. Sedangkan motor korban ditinggalkan dekat jenazah. Pada hari ini kita melakukan reka adegan sebanyak 54 reka adegan ya. Kegiatannya dilaksanakan di Mapolres Mesuji. Kami laksanakan di Mapolres Mesuji atas dasar faktor keamanan dan keselamatan. Jadi harapannya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kebetulan untuk lokasi pelaksanaan rekonstruksi memiliki kemiripan dengan TKP asli. Pokoknya segitu dia nyiksa anakku, segitu lagi dia disiksa. Pokoknya minta hukum mati aja. Iya. Tadi Ibu motivasi ke sini gimana, Bu?
Waktu masih ngeliat mereka adegan. Mau lihat? Ya mau ngeliat di sini lah. Bisa lihat nggak tadi, Bu? Nggak bisa, nggak disuruh. Kalau bisa disuruh tadi, minta aku mau nonjok dia itu biar satu kali mau ditonjok. Tapi nggak bisa diketemuin itu. Alasannya apa, Bu? Kayak alasnya nggak takut tadi, bilangnya nggak bisa dilihat. Pembunuhan Anggi Lestari terjadi pada bulan Mei lalu saat korban dalam perjalanan pulang sekolah. Tersangka Herman kemudian ditangkap di Sumatera Selatan setelah 1 bulan buron. Pada kasus ini polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Tidak hanya di jalan raya, razia kendaraan dalam operasi Patu Krakatau juga digelar di pintu masuk Mapolresta Bandar Lampung Sabtu pagi. Operasi ini melibatkan satuan Provos sebab selain merazia kendaraan warga, juga menyasar kendaraan polisi. Razia dengan memeriksa surat-surat kendaraan, surat izin mengemudi, dan kelengkapan komponen kendaraan seperti spion, lampu-lampu, dan lainnya. Pada razia ini terdapat 8 pelanggar dari kalangan warga dan polisi. Mereka hanya diberi teguran dan tidak diberi sanksi tilang. Selain pada penertiban pada masyarakat pengguna jalan di Kota Bandar Lampung, kita melakukan penertiban juga pada anggota yang akan melaksanakan dinas maupun masyarakat yang akan masuk ke dalam Polres Bandar Lampung. Dari kegiatan tadi ada beberapa yang kita temukan dan langsung diberikan peneguran. Untuk anggota sendiri juga kita laksanakan peneguran. Berdasarkan data Satlantas Polresta Bandar Lampung selama sepekan operasi Patu Krakatau, telah menindak 390 pelanggar lalu lintas, baik secara langsung dan terekam kamera pemantau atau ITLE. 118 diantaranya diberi teguran dan sisanya diberi sanksi tilang. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Razia kendaraan dalam operasi Patu Krakatau yang digelar di Jalan Kolonel Makmun Rashid Kalianda, Lampung Selatan pada hari Minggu kemarin berlangsung meriah. Petugas melibatkan tokoh kartun Batman, Spider-Man, dan Boboiboy untuk membantu menyosialisasikan pengendara tertib lalu lintas. Iringan musik angklung kian menambah kemeriahan razia kendaraan ini. Razia kendaraan digelar meriah supaya tidak menakutkan warga. Bagi para pengendara yang tertib lalu lintas, diberi hadiah sembako dan motornya ditempeli stiker tertib berlalu lintas. Sedangkan para pelanggar kategori berat seperti tidak mengenakan helm saat mengendarai motor diberi sanksi tilang. Helm, semua lengkap? Ya lengkap ini. Tadi dikasih Pak Polisi apa coba? Ini sembako. Sembako. Gimana perasaannya Pak? Seneng lah. Ini mau kemana? Dari mana ke mana? Mau nganter buku ini ke SMP. Melakukan kegiatan operasi Patu ini bukan dalam rangka penindakan represif, tapi kita melakukan kegiatan himbauan, ya, sosialisasi, dan kita juga berikan reward kepada masyarakat yang memang sudah tertib berlalu lintas, ya. Kita hibur juga menggunakan badut-badut ini, dan juga kita hibur juga menggunakan musik angklung, ya, sehingga masyarakat juga hawanya nggak takut dengan polisi, ya. Operasi Patu Krakatau digelar hingga 28 Juli mendatang. Razia kendaraan akan digelar setiap hari. Tempat dan waktunya dilakukan secara acak. Petugas mengedepankan sanksi teguran bagi para pelanggar kategori ringan, karena operasi Patu bertujuan mengkampanyekan keselamatan berkendara dengan target mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.